Welcome to the virtual Zoom Caring Village mission. We are so happy to have you this morning. God Jesus bless. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapan, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Aku datang ya Tuhan, aku rindu, aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau, aku tahu Kau penghiburku, Yesus. Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Haleluya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, mari kita tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, kasih-Nya luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua perbuatan-Mu. Kau Allah yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara
Tak ada yang sukar bagimu Yesus. Haleluya, ajar kami percaya padamu. Ajar kami mengasihimu lebih sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan rapnya sekali lagi. Nanti di akhir pujian. Dengan kasih Kristus saya memohon Ibu Maya Wijaya untuk pimpin kita di dalam doa memulaikan ibadah Zoom kita pagi hari. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Sekali lagi katakan tiada yang sukar. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Kepada Ibu Maya, apakah siap? Minta tolong pimpin doa Ibu. Ibu Maya. Oke, kalau gitu diganti Pak Septianus, silakan Pak pimpin doa Pak. Pak Septianus Siregar, silakan. Iya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya sudah pimpin kita dalam doa, membolehkan ibadah Zoom. Tuhan berkati. Saya sapa dalam kasih Kristus, Bapak Ibu semua yang sudah masuk dalam Zoom ini, kepada hambanya Pak sahabat saya yang rendah hati, Pak Arianto Siagian. Haleluya, sehat selalu Pak. Ya, saya lihat Bapak rambutnya makin meninggalkan dunia hitam ya. Haleluya, puji Tuhan. Semangat Pak, sehat selalu. Tapi yang penting Pak sampai memutih, kata Alkitab, yang penting sampai memutih rambutmu, katanya aku tetap dia Pak, gendong. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semangat terus Pak. Haleluya, Pak. Selamat pagi juga Pak Brahmana Sembiring. Ya, sehat selalu Opung. Ya, amin, amin. Haleluya. Pak Putar-Putar, sahabatku yang rendah hati, semangat terus usia kepala 7, semangat Pak. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang saya sapa lagi, Pak Ferry Bakar Besi. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Haleluya, semangat terus. Pak Damri Simanjunta, Pak Daud, ya, Selamat Riyadi. Haleluya, semangat selalu. Pak Yohanes Seme dan juga Pak Daniel Purba. Yalah dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan, sebelum nanti kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya, kita naikkan dulu beberapa lagu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap setia, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, mencukupi kebutuhanku, mencukupi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Apapun kondisi kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, percaya Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dulu kita ditolong Tuhan, maka hari ini pasti kita ditolong Tuhan, dan selamanya kita akan alami pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan beberapa lagu sukacita. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapian, ku menyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sekali katakan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
benarnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku menyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Kiranya nama Tuhan disenangkan, ditinggikan. Dia Allah yang luar biasa, kasih-Nya, kuasa-Nya, ya, kebesaran-Nya dinyatakan senantiasa bagi setiap kita, orang-orang yang mengandalkan Dia, yang menaruh harap padanya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pak Arianto Siagian. Kita nyanyi dulu satu lagu untuk menyambut firman Tuhan. Memilih untuk tetap setia. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, tak seperti yang aku alami. Ku
berpegang untuk tetap percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir. Ku tetap melayanimu seumur hidupku. Haleluya. Sampai ku mata, ku tetap kan ku dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati percaya. Haleluya. Ada saatnya, ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih tetap untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Sampai ku mata, ku tetap mengasihi. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Katakan sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku tetap menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Haleluya. Sampai ku mata, ku tetap mengasihi. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Biar kau dapati
Aku tetap setia. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Arianto Siakian. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau masih Kau berikan kesempatan waktu kepada kami hari ini. Dan biarlah bawa kami untuk mengerti, memahami, di mana ada banyak hal yang tidak kami ketahui dalam perjalanan hidup ini, sehingga seringkali kami dalam ketidaksadaran kami ada diperhadapkan kepada persimpangan yang membuat mungkin kami ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kami menjawab. Tetapi kami bersyukur Tuhan, dari firman-Mu kami mengerti bahwa Engkau ada tetap di dalam hidup kami. Dengan kesetiaan-Mu, dengan kasih-Mu, banyak pembuktian-pembuktian bahwa Engkau ada hidup dalam hidup kami. Engkau membukakan jalan, mengadakan, menyembuhkan, menolong kami. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan, ajari kami untuk sama seperti Engkau di dalam kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh berkumpul walaupun mungkin lewat media Zoom, tetapi Engkau ada bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Dan secara khusus kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau berbicara, memberikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga kami tetap memiliki keyakinan iman yang tidak mudah digoyangkan oleh apapun keadaan yang saat-saat ini datang diperhadapkan kepada kami Tuhan. Terima kasih dengan segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau tolong dan biarlah kuasa-Mu menyertai, ada bersama dengan kami. Mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bisa jelas ya Pak Daniel Apria? Jelas Pak, jernih Pak. Jelas ya. Selamat pagi hambanya. Terima kasih bisa bertemu lagi pagi hari ini. Saya melihat hormat dulu sebelumnya, ada tulang saya nih, tulang Bomersian, senior saya. Diberkati sekali lagu Boti kiranya ya tulangnya. Terima kasih Pak Amir udah memberikan lagi kesempatan saya untuk sama-sama kita sharing firman Tuhan. Langsung saja mungkin kita sama-sama melihat di dalam saya tidak lagi mengajar Bapak Ibu, tapi saya lagi sharing kehidupan lewat kebenaran firman Tuhan. Tentunya pasti firman Tuhan yang kita hidupi, lewat firman Tuhan yang kita hidupi ada pengalaman-pengalaman yang nyata luar biasa. Tuhan bersama dengan kita. Inilah tentu menjadi kebanggaan buat kita sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya. Puji Tuhan, dalam Ayub pasal yang ke-23, kitab Ayub pasal yang ke-23, saya membacakan dari ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-10 begini bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, kiranya ayat firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita bukan sekedar informasi, tetapi memberikan pewahyuan buat kita semua, karena kita tahu Alkitab kita ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dikatakan saudara, ia tahu jalan hidupku. Saudara, kita ada sampai saat pagi hari ini pastinya itu bukan kebetulan. Saya percaya itu. Saya boleh ada sampai saat pagi hari ini itu bukan kebetulan, saudara-saudara. Untuk segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, dan pastinya itu juga dalam hidup saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan.
ya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu kita ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini, itu ada dalam rencananya Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang ada di tempat yang ada dalam media Zoom ini. Kita adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan. Kenapa saudara-saudara Tuhan punya rencana dalam hidup kita? Karena Allah punya tujuan. Ya. Saudara, Allah punya tujuan. Jadi kalau kita pahami hidup, namanya hidup tanpa tujuan, tentu tidak ada artinya buat kita. Tetapi saudara-saudara, tujuan itu membuat kita memiliki harapan dan kepastian. Ya, tujuan memiliki harapan dan kepastian. Itu sebabnya buat kita, saudara-saudara, untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus selalu melihat firman Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur sedikit, saudara-saudara, saya bukan dari keluarga hamba Tuhan. Ya, saya bukan anak gembala. Ya, di sini ada tulang saya, saudara. Saya mengatakan tulang itu karena bapak udah saya menikah dengan Bapak Pendeta Gomer Sian punya Ito. Jadi saya panggil tulang, ya. Saudara-saudara, saya pribadi bukan dari keluarga hamba Tuhan, saya bukan dari anak gembala, tetapi saya bersyukur Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan punya rancangan dalam hidup saya. Dan ketika saya menangkap bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan dalam hidup saya, itu artinya saudara-saudara, saya menangkap bahwa Allah punya tujuan dalam hidup saya. Kemurahan Tuhan memanggil saya secara pribadi, bukan hanya menjadi seorang anak Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa saya bukan anak gembala, bukan dari latar belakang aliran. Ya, kita, saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya menangkap bahwa ketika Tuhan punya rencana, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Ya, kemurahan Tuhan, rencananya, saudara-saudara, Tuhan panggil saya bukan cuma sebagai seorang anak Tuhan, tapi saya dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan mempercayakan dengan jiwa-jiwa, Tuhan mempercayakan dengan jemaat, dengan domba-domba yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa rencana Tuhan itu yang membuat saya menangkap bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Tujuan Tuhan dalam hidup saya pastinya, tadi sekali lagi saya katakan, tujuan Tuhan dalam hidup saya pastinya bukan karena Tuhan mempercayakan saya menjadi hamba Tuhan lalu menggembalakan jemaat. Saya tahu itu adalah sebagian dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Tetapi yang pastinya saya menangkap tujuan Tuhan dalam hidup saya bukan hanya sampai sebatas saya menjadi seorang pelayan, bukan hanya sebatas saya sebagai seorang gembala, tetapi saya menangkap bahwa Tuhan punya tujuan lebih dari itu. Saya berharap kita semua itu juga menangkap bahwa Tuhan punya tujuan buat kita semua yang ada di Zoom saat ini adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Bisa amin kan saudara-saudara? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, untuk kita bisa menangkap tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita perlu kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita perlu firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa, saudara-saudara? Sebab
pada saat kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu saudara-saudara dalam nyanyian yang kita nyanyikan tadi oleh Bapak Pendeta Daniel Afri dikatakan ada saatnya. Ada saat-saat kita diperhadapkan, saudara. Ya, saya teringat beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Saudara, kita sudah merayakan Paskah, tetapi saudara, sebelum Paskah, sebelum salib, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, saudara, murid-murid yang begitu dekat, secara intens ada bersama dengan Yesus. Ya, pada saat menjelang kematian Yesus, Yesus berkata kepada murid-murid bahwa jangan kaget, jangan sampai imanmu menjadi lemah, karena kamu akan digoncang oleh keadaan di mana bahwa Yesus berkata, aku akan mati. Dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Saudara, murid-murid yang dekat dengan Yesus, murid-murid yang ada bersama dengan Yesus setiap saat, murid-murid yang menyaksikan keajaiban-keajaiban perbuatan yang spektakuler yang Yesus kerjakan dalam hidup banyak orang saat itu, yang disaksikan oleh murid-murid. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara, mereka memiliki janji Tuhan. Mereka memegang janji Tuhan. Mereka tahu akan janjinya Tuhan. Tetapi fakta kenyataan yang ada pada saat itu, saudara, di Jumat Yesus mati, kalau saya bawa saudara untuk berimajinasi, pada saat hari Sabtu Yesus yang sudah mati. Yesus yang sudah mati, saudara-saudara, mereka menerima janji Tuhan, mereka memegang perkataan Tuhan, bahwa katanya Yesus akan bangkit, tetapi kenyataannya berbalik, saudara. Kenyataannya itu bertolak belakang dengan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Di hari Sabtu yang Yesus katakan aku akan bangkit, tetapi realita, dan ini saudara-saudara bukan sesuatu yang hari-hari ya, artinya yang bukan jadi kebiasaan ya, tetapi ini sesuatu di mana yang mati bangkit. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi yang mereka lihat. Ya. Sekarang guru mereka, sekarang Yesus mati, dan Alkitab katakan, saudara, ini mempengaruhi mereka. Ini membuat mereka mereka memegang janji Tuhan. Mereka percaya perkataan Tuhan, tetapi kenyataan yang terjadi pada saat itu, kalau saudara lihat di Alkitab, saya percaya saudara tahu itu semua. Ketika Maria Magdalena datang di Matius pasal yang terakhir, kalau tidak salah pasal 27 atau pasal 28, ya, ketika memberitahukan Yesus yang sudah tidak ada, kubur Yesus kosong, Yesus bangkit, Alkitab katakan murid-murid yang dalam keadaan berkabung, murid-murid yang dalam keadaan menangis, mengatakan kepada perempuan Maria Magdalena, mereka mengatakan bahwa perkataan mereka itu seperti omong kosong. Ya, saudara, mereka berkata perkataan mereka itu perkataan omong kosong. Lalu di dalam Injil lain, di dalam sinopsis, saudara-saudara, Alkitab juga berkata, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka memegang janji Tuhan. Mereka memegang janji Tuhan. Sama seperti kita.
Kalau murid-murid saja, saudara-saudara, yang ada bersama dengan Yesus, memegang janji Tuhan, mereka mendengar sendiri perkataan Yesus, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi saudara, saya mengajak saudara, ada di hari Sabtu, Yesus yang sudah mati. Alkitab katakan, mereka tidak percaya Yesus bangkit ketika ada yang menyampaikan kabar Maria Magdalena kepada para murid-murid. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini kenyataan yang tidak lazim terjadi, yang membuat akhirnya saudara-saudara dipengaruhi padahal mereka memegang janji Tuhan. Kalaulah murid-murid bisa mengalami itu, saya percaya tidak menutup kemungkinan kita yang ada saat ini pun seringkali bukan tidak kita punya janji Tuhan. Bukan kita tidak memegang janji Tuhan, tetapi keadaan yang tidak lazim, keadaan yang tidak masuk di akal, keadaan-keadaan yang ini bukan keadaan yang biasa, tetapi keadaan-keadaan yang begitu sulit, begitu sukar, begitu sangat menderita, begitu menekan, sehingga tidak menutup kemungkinan kita pun akan mengalami pengalaman yang sama seperti murid-murid. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara. Alkitab jelas mengatakan, Ia tahu jalan hidupku. Amin, saudara-saudara. Amin. Bukan apa yang sementara terjadi dalam hidup kita. Bersyukur buat janji Tuhan. Bersyukur buat kebenaran Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Bersyukur buat perkataan Tuhan yang selalu disampaikan kepada kita. Tetapi untuk segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tahu setiap jalan yang kita lalui, keadaan apapun saat ini, saudara-saudara, yang terjadi dari kebenaran firman Tuhan, kita mengerti Ia lagi mau menguji kualitas iman kita. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Ia lagi menguji, saudara-saudara. Tentu kita pernah ada di sekolah pada waktu kita masih bersekolah. Saudara-saudara, untuk setiap kali kenaikan kelas, untuk setiap naik kelas, kita harus melewati yang namanya ujian. Ya, saudara, kita melewati yang namanya ujian. Dan kalau saudara masuk di ruang ketika mau menghadapi ujian, selalu ada tulisan harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada ujian. Saudara-saudara, artinya ketika mereka lagi menghadapi ujian, lagi mengerjakan soal-soal untuk kenaikan kelas, untuk ujian apapun, saudara-saudara, dikatakan harap tenang. Saudara, kenapa mereka diharapkan tenang? Karena apapun persoalan, apapun ujian, apapun soal yang akan mereka hadapi adalah ujian atau soal yang sudah mereka pelajari. Tidak mungkin, saudara-saudara, mereka mengerjakan soal kalau mereka tidak pernah mempelajari. Itulah sebabnya dalam segala apapun ujian, biarlah kiranya Tuhan tolong kita tetap tenang. Kenapa? Karena ada perkataan Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ia tahu jalan hidupku. Dia sementara mau menguji iman kita melalui mungkin masalah, mungkin persoalan, mungkin penderitaan, mungkin ada krisis, mungkin ada krisis keuangan, mungkin ada sakit penyakit, untuk segala apapun, saudara-saudara. Bukan seberapa berat masalah persoalan yang membuat kita menjadi lemah, tetapi pada saat kita menyikapi persoalan, pada saat kita merespon persoalan dan masalah, itulah yang akan membuat kita menjadi lemah. Kiranya saudara-saudara Tuhan tolong kita dengan segala apapun yang terjadi, kita memiliki sikap yang benar. Kenapa? Karena kita percaya
ada firman yang akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Ada firman yang akan menggenapi perkataan Tuhan yang kita pegang. Itu yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Saudara, saya akan selingi dengan kesaksian. Kemurahan Tuhan tadi saya katakan bahwa Tuhan mempercayakan saya sebagai pelayan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Saya pelayanan tepatnya di daerah Tangerang, khususnya tepatnya itu di daerah Rajab. Bagi saudara mungkin yang tahu di daerah Tangerang, saudara, saya melayani Tuhan dari tahun 2006 di perumahan kami. Tetapi saudara, pelayanan yang kami mulai masuk di 2006 itu pelayanan yang tidak semudah yang saya pikirkan. Kenapa? Ketika saya masuk juga saudara-saudara, ada banyak mereka yang tidak menerima. Sehingga pelayanan ini saudara, kita melayani di sini, kita harus pindah-pindah tempat. Ketika kami beribadah di satu tempat, lalu akan didatangi, besoknya dilarang lagi, jadi kami berputar-putar, saudara. Sampai masuk kami di 2011 di tempat kami sekarang ini. Itu pun melalui proses yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi saya memiliki keyakinan, saudara, apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Jadi saya lakukan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Setiap hari saya harus tegur mereka. Ketika saya lewat, saya menegur mereka walaupun mereka tidak menjawab, tidak membuat saya jadi kesal, tidak membuat saya jadi marah. Yang walaupun saudara saya orang Batak asli ya, mama saya juga orang Simalungun, Boruda Manik, tapi itu tidak membuat saya menjadi lemah ataupun emosi. Saya terus lakukan itu sampai satu saat, saudara, kemurahan Tuhan akhirnya mereka bisa menerima, dan 2011 kami ada di tempat ini. Tuhan berkati dengan pelayanan, Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa, saudara. Sampai singkat cerita di 2022, karena tempat sudah semakin sempit, lalu beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 2022, istri saya, saudara, punya teman lama waktu mereka masih pemuda di gereja mereka, berjumpa dan akhirnya berkunjung ke tempat kami. Dan pada saat berkunjung, karena tempat sempit, saudara, akhirnya setelah ibadah, teman istri saya berkata, ini tempat sudah boleh diperluas. Nah, siapa yang nggak merespon, saudara? Ya saya bilang, ya kami memang lagi berdoa supaya kami bisa memperluas tempat ibadah. Saudara, singkat cerita, dipaksakannya lah kami. Dia bilang begini, oke, berapa dana yang ada di kas gereja? Kebetulan saat itu ada 25 juta. Saya langsung ngomong, lalu dia bilang begini, saudara, oke, sekarang kalian materialnya, saya yang membayar tukang sampai selesai. Saudara, siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak gembira? Saya berpikir, nggak apa-apa lah, kalau kami material, dia yang membayar tukang. Saudara, singkat cerita, akhirnya kita panggil tukang dan mulai dibangun ukuran 9 kali 12, saya mau bangun 2 lantai. Di atas kami bikin tempat ibadah. Ya. Di atas kami bikin tempat ibadah, di bawah untuk parkiran berikut kami bikin kamar 2 untuk kami bisa pakai. 2 minggu berjalan, saudara, 2 minggu berjalan. Ketika waktu untuk bayar tukang, ditelepon oleh istri, dan saudara tahu, dijawab dari telepon itu, dikatakan, mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa bayar tukang. Saudara bisa bayangkan, siapa yang mau membayar tukang? Kalau kesepakatannya adalah awal dia yang akan membayar tukang. Sementara setelah 2 minggu, dia bilang karena bisnisnya lagi macet. Saudara tahu,
Saya sama istri saya nggak kecewa. Saya bilang ini kayaknya ada sesuatu yang lagi Tuhan mau buat nih. Saya singkat cerita saudara-saudara, saya cuma bermodalkan 25 juta untuk membangun ukuran 9 kali 12, 2 lantai. Kami tidak punya siapa-siapa, tetapi saya bersyukur, saya tahu, Ia tahu jalan hidupku. Alkitab yang kita barusan saja baca sebagai ayat pokok kita, Dia tahu jalan hidupku. Saudara, sampai singkat cerita, bangunan 2 lantai 9 kali 12 dalam waktu 4 bulan terbangun. Tetapi orang yang berjanji untuk membayar tukang sampai selesai, saudara, sampai selesai, 5 rupiah pun tidak ada dikeluarkan. Kecewa saya? Enggak. Justru saya bersyukur. Kenapa? Karena melalui orang tersebut, saya melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya katakan kepada istri saya, kita harus memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada orang ini. Sebab lewat orang ini, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat jalan Tuhan yang ajaib. Kita melihat jalan Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat kami, saudara-saudara. Dalam waktu 4 bulan. Dari bulan Agustus, Desember selesai. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa bikin Natal di tempat kami. Dari kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, saya sharing firman Tuhan. Saya sharing pengalaman hidup kita. Ada di mana Tuhan turut bekerja. Seandainya Ia menguji, saudara-saudara, itu hanya untuk membuktikan kualitas iman. Biarlah kiranya Tuhan tolong kita untuk segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bukan membuat kita menjadi jauh. Bukan membuat kita menjadi lemah. Bukan membuat kita menjadi breakdown. Tetapi saudara, ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan semakin dekat. Kita akan semakin mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat jalan Tuhan yang ajaib. Kemurahan Tuhan. Saudara boleh berjalan. Tuhan bekerja di lingkungan yang secara orang, kalau setiap kawan saya datang ke tempat kami selalu bilang auranya begitu kuat dengan aura penolakan antikris. Karena kawan-kawan saya bilang selalu kamu itu ada di sarang penyamun. Saya selalu berpegang kepada firman Tuhan. Saya diutus, Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, seperti domba di tengah-tengah serigala. Alkitab tidak mengatakan bahwa domba itu diterkam oleh serigala. Alkitab tidak berkata bahwa domba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bilang kepada kawan saya, bisa saja domba itu lagi berteman dengan serigala. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, itu sangat mempengaruhi keadaan-keadaan di sekitar kita. Kemurahan Tuhan, lingkungan di sekitar kami baik sekali, saudara. Ketika saya bangun hubungan, setiap ada pengajian, saya ikut sama-sama dengan mereka. Ketika ada kegiatan-kegiatan apapun, kalau meninggal, saya ikut. Dan pada akhirnya, 2022 kemarin ketika kami membangun, saudara, ada orang-orang yang mengatakan itu pendeta Siagian membangun gereja. Saudara, lingkungan di sekitar kami juga lah yang menjadi pagar buat kami. Ia tahu jalan hidupku, saudara. Kalau Dia tahu jalan hidupku, maka saya mau berjalan bersama dengan Dia. Kalau Dia tahu jalan hidup saudara, dan saudara tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saudara, biarlah kita mau berjalan bersama dengan Dia. Karena pada saat kita berjalan bersama dengan Dia, tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-119, sebagai ayat yang terakhir, karena waktunya sudah harus dihentikan, tepat 30 menit saya. Dalam Mazmur 119, saudara, ada dikatakan di sana di ayat yang ke-67. Mazmur 119 dikatakan begini, pemazmur dia bilang, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Pemazmur
tidak jauh berbeda dengan kita, seringkali kita tidak mau diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang secara daging itu tidak menyenangkan buat kita. Sering saudara-saudara pemazmur tidak jauh berbeda dengan kita, seringkali keadaan-keadaan yang mungkin secara logika, secara akal, fakta, kenyataan ini sangat menyakitkan. Ini sangat berat, nggak bisa, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Realitanya, bagi murid-murid yang menerima janji Tuhan, Yesus di hari Jumat, di hari Sabtu, Yesus mati. Sehingga mereka menolak ada perkataan bahwa Yesus bangkit. Mereka berkata mereka omong kosong. Alkitab berkata mereka tidak percaya. Kita menghindar. Alkitab katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi saudara perhatikan, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Amin, saudara. Aku berpegang kepada janjimu. Ayat yang ke-71. Ketika berpegang kepada janji Tuhan, pemazmur, dia bilang begini, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Amin, saudara-saudara. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Alkitab katakan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tidak pernah masuk di akal kita, banyak hal yang tidak biasa-biasa diperhadapkan kepada kita. Biarlah kiranya Tuhan tolong kita ketika kita tahu bahwa ada jalan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Sehingga dengan segala apapun, saudara, kalau perlu saya kasih tahu kepada saudara, kawan-kawan saya sudah bilang, keluar kamu dari sini. Ngapain di situ? Mereka menolak kamu. Saya cuma bilang begini sama kawan saya lebih bagus hancur bersama dengan Tuhan. Lebih bagus saya di tempat ini hancur berantakan bersama dengan Tuhan daripada saya keluar dengan aman, nyaman, tetapi Tuhan tidak bersama dengan saya. Tuhan tidak membiarkan saya ada di tempat ini. Tuhan berkati saya dengan domba-domba. Buat daerah kami, untuk jemaat, kami beribadah sekitar 50-an, 60-an saudara-saudara di tempat kami ini. Di tengah sarang penyamun. Buat saya itu luar biasa. Karena siapa? Karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Karena Tuhan yang ada berjalan bersama dengan kami. Itu sebabnya kami tidak mau keluar dari jalannya Tuhan. Walaupun realita, kenyataan, fakta sulit, sukar, tidak mungkin. Tetapi ada janji Tuhan yang sudah dikatakan. Kalau saudara kembali tadi, saudara sedikit, saya minta saudara sebentar waktu. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 28, ketika perempuan ke kubur Yesus, lalu malaikat datang berkata, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Haleluya. Seperti yang dikatakannya. Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta kalau dia berkata. Tuhan tidak pernah mengingkari apapun yang disampaikannya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, dia pasti akan menepatinya. Untuk segala apapun, kenyataan. Saya bawa kepada saudara tadi di hari Sabtu, seperti murid, melihat satu kenyataan yang tidak mungkin. Tetapi kalau Yesus yang sudah berbicara, dia bangkit. Dan Alkitab berkata, Yesus bangkit. Kiranya Tuhan tolong kita untuk tetap ada berjalan bersama dengan dia. Ayub pasal 23 tadi katanya, seandainya katanya, saudara-saudara, karena ia tahu jalan hidupku. Saudara, dia tahu jalan hidup kita. Seandainya hari ini engkau mengalami ujian apapun, itu hanya untuk membuktikan kualitas iman kita, bahwa kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih terbatasnya waktu kata dalam penyampaian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menerjemahkan lebih jauh.
Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Bukan sekedar informasi yang kami dapat, tetapi ada pewahyuan dari sorga yang mengerjakan perubahan dalam hidup kami, yang mengerjakan perubahan paradigma cara pandang kami, yang mengerjakan perubahan sikap kami diperhadapkan dengan segala apapun. Walau mungkin ada saat-saatnya kami dalam kesulitan, ada saat-saatnya kami dalam penderitaan, ada saat-saatnya kami alami sakit, tetapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Karena ada hal-hal yang Engkau akan buat ketika apapun saat-saat yang kami alami. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berkati kami semua yang ada. Kalau mereka yang saat ini diperhadapkan di persimpangan jalan, kembalikan mereka kepada jalan-Mu untuk mereka melihat kemuliaan-Mu. Mengucap syukur untuk segala berkat-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daniel Apri. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our